Nice to meet you again. How are you today? I hope you are fine. Alhamdulillah, Miss Risna fine too. Teman-teman, agar semangat belajarnya hari ini, Miss Risna punya sebuah tepukan. Coba lihat dan peragakan ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, jadilah kelinci lucu. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, marilah berdoa. Okay, before we start our lesson, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kenampakan alam yang beragam. Kenampakan alam sendiri bisa dilihat pada permukaan bumi yang mencakup wilayah daratan dan perairan. Oke, pada pertemuan sebelumnya, teman-teman telah belajar mengenai garis lintang dan garis bujur. Hari ini, teman-teman akan belajar mengenai kenampakan alam, daratan, dan perairan pada tema 9, subtema 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, dengan teman-teman menyaksikan video pembelajaran, teman-teman dapat mengetahui definisi dan contoh dari kenampakan alam, daratan, dan perairan. Tahukah kamu, kenampakan alam terbagi menjadi 2, berdasarkan wilayahnya. Apa saja ya? Ikuti yuk video pembelajaran hari ini. Check this out! Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Peristiwa alam yang terjadi di bumi membuat permukaan bumi memiliki kenampakan alam yang beragam, teman-teman. Kenampakan alam terbagi menjadi 2, berdasarkan wilayahnya, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
Kenampakan alam terbagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam di wilayah daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Adapun kenampakan alam daratan yaitu yang pertama, gunung. Gunung merupakan bagian permukaan bumi yang menjulang tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Contoh gunung yang ada di Indonesia ialah ada Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda. Lalu ada Gunung Bromo yang terletak di Jawa Timur. Kenampakan alam daratan yang kedua ada tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut. Contoh tanjung yang ada di Indonesia ialah ada Tanjung Alang-Alang yang terletak di Pandeglang, Banten. Lalu ada Tanjung Layang yang terletak di Bangka Belitung. Kenampakan alam daratan yang ketiga adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Adapun contoh dari dataran tinggi di Indonesia ialah ada dataran tinggi Dieng yang terletak di Jawa Tengah dan dataran tinggi Gayo yang terletak di Aceh. Kenampakan alam daratan yang keempat adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian permukaan bumi yang mendatar dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Adapun contoh dataran rendah di Indonesia ialah dataran rendah pantai utara yang terletak membentang dari ujung barat bagian utara Pulau Jawa. Lalu ada dataran rendah Madiun yang terletak di Jawa Timur. Kenampakan alam daratan yang kelima yaitu ada bukit. Bukit merupakan bagian permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya, namun dengan ketinggian lebih rendah dari gunung. Adapun contoh bukit di Indonesia yaitu Bukit Campuhan yang terletak di Bali. Lalu ada Bukit Wairinding yang terletak di Sumba. Kenampakan alam di wilayah perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang digenangi air. Wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, yaitu 2/3 bagian dari keseluruhan luas wilayah negara. Adapun kenampakan alam perairan yaitu yang pertama ada rawa. Rawa merupakan dataran bertanah basah yang selalu digenangi air secara alami. Adapun rawa yang ada di Indonesia yaitu Rawa Pening yang terletak di Jawa Tengah. Lalu ada Rawa Binong yang terletak di Cikarang, Bekasi. Kenampakan alam perairan yang kedua ialah danau. Danau merupakan genangan air yang amat luas dikelilingi daratan. Contoh danau yang ada di Indonesia ialah
Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara. Lalu ada Danau Labuan Cermin yang terletak di Kalimantan Timur. Kenampakan alam perairan yang ketiga yaitu sungai. Sungai merupakan aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir terus-menerus dari hulu hingga ke hilir. Adapun contoh sungai yang ada di Indonesia yaitu Sungai Musi yang terletak di Palembang. Lalu ada Sungai Barito yang terletak di Kalimantan Selatan. Kenampakan alam perairan yang keempat yaitu ada selat. Selat merupakan laut sempit di antara dua pulau. Adapun contoh selat yang ada di Indonesia yaitu Selat Sunda yang terletak di Pulau Jawa sampai Sumatera. Lalu ada Selat Alas yang terletak di Pulau Lombok sampai Sumbawa. Kenampakan alam perairan yang kelima ialah teluk. Teluk merupakan lautan yang menjorok ke darat. Adapun contoh teluk yang ada di Indonesia ialah Teluk Pelabuhan Ratu yang terletak di Sukabumi, Jawa Barat. Lalu ada Teluk Banyu Biru yang terletak di Banyuwangi. Nah, teman-teman, setelah ini jangan lupa untuk mengerjakan WS nomor 7. Pada kolom ini, teman-teman tulis pengertian dan contohnya sesuai dengan materi yang diberikan. Wah, sungguh mempesona bukan kenampakan alam daratan dan perairan di Indonesia? Bisa menjadi list objek pariwisata nantinya. Tahukah kamu, Danau Toba merupakan danau terbesar di Asia Tenggara dan salah satu danau terpopuler di Indonesia. Konon, danau ini dihasilkan dari ledakan supermasif sekitar 74.000 tahun yang lalu. Di tengah danau vulkanik terbesar di dunia ini juga terdapat pulau yang berukuran cukup besar, yaitu Pulau Samosir. Di dekat Danau Toba juga terdapat sebuah museum yang kaya akan sejarah dan budaya dari suku Batak, yaitu Museum Tomok dan Museum Hutabolon. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham ya materi yang Miss Risna sampaikan tadi? Insya Allah teman-teman paham ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan worksheet nomor 7, kemudian tulislah sesuai instruksi yang diberikan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Let's recite hamdalah before we end lesson. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.